perjanjian dengan Pak Bung Karno apa ternyata bukan menekan perang, tapi melancarkan agresi militer kedua oleh Ika yang memboncengi pasukan negara Inggris. Nah, ini begitu gentingnya keadaan Indonesia. Kemudian Bung Karno mengatakan kalau ini terjadi perang, umur kemerdekaan kita hanya 2 bulan. Ini luar biasa. Beliau sangat marah. Singkat cerita, beliau kumpulkan itu para kabinetnya, Panglima TNI segala macam semua dikumpulkan. Dari semua dimintain pendapat oleh Bung Karno satu persatu. Kira-kira apa yang harus kita lakukan, harusnya kita laksanakan. Terus tibalah masanya, sampailah kepada Jenderal Sudirman, Panglima TNI waktu itu. Beliau menyatakan bahwa saya sebagai Panglima TNI, yang kedua sebagai seorang Muslim, dan yang ketiga saya sebagai seorang warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa pendapat beliau, pandangan beliau kepada Bung Karno waktu itu? Pandangannya adalah supaya negara ini bebas dari kegentingan kegalauan yang luar biasa, yaitu dekati ulama dalam hal ini, yaitu harus Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Ustadz NU ya, pendiri NU. Tolong tanyakan, nanti kita utus Pak Presiden, keputusan kita tanyakan kepada beliau. Yang pertama adalah apakah perang melawan Belanda dan Inggris saat ini merupakan jihad? Karena memang diketahui mengingatkan dasar negara kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Terus yang kedua, apabila nanti terjadi yang gugur wafat, apakah termasuk mati syahid? Terus yang ketiga, ini kalau bukan ada pengkhianat tentunya tidak ada agresi kedua nih, karena ada pengkhianat di dalam negara kita, makanya ada agresi kedua. Boleh nggak pengkhianat itu dihukum mati? Nah, inilah pandangan yang diterima waktu itu dari sekian pandangan dari yang hadir. Langsung Pak Presiden Bung Karno mengirimkan surat membawa utusan ke Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama waktu itu. Tapi karena beliau tawadu, beliau tidak langsung mengutarakan pendapatnya, gitu ya. Beliau kumpulkan semua ulama, mulai dari Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Madura, kumpul semua di Jawa Timur. Intinya singkat cerita, menjawab ketiga pertanyaan itu, para ulama bersepakat. Inilah pertama kalinya resolusi jihad NU. Takbir. Allahu Akbar. Jadi artinya memang peran alim ulama dalam rangka menegakkan NKRI sekaligus mempertahankan kemerdekaan itu luar biasa. Jadi di surau-surau, di masjid, musola, bahkan di radio oleh Bung Tomo menghirupkan pekik untuk berjihad waktu itu. Alhamdulillah itu 3 jenderal Inggris dan 4 jenderal Inggris mati waktu itu ya. Akhirnya kita tetap bisa mempertahankan keutuhan negara Republik Indonesia. Jadi sesuai dengan mas tadi NU yang kita dengar, itulah sebenarnya hakikat daripada Nahdlatul Ulama. Nah, untuk itu rekan-rekan semua, para nadiin, kami terus terang bangga bisa hadir di tengah-tengah ibu bapak semua, lebih-lebih dalam rangka peresmian kantor CNU. Mudah-mudahan ini akan membawa semangat baru dan motivasi baru bagi nadiin dan semuanya. Jadilah kita ini sebagai suri tauladan, ormas Islam yang menjadikan suri tauladan buat ormas yang lain. Itu barangkali sehingga kedepannya apa yang menjadi masalah-masalah menahun, wabil khusus ini di Jakarta Utara, ya, masalah stunting, masalah gizi, masalah ABS dan sebagainya, ini bisa kita sinergikan. Kami berharap pemerintah daerah dan pemerintah kota yang bersama para nadiin bisa bahu-membahu mengisi kemerdekaan yang memang
sudah diperjuangkan oleh para leluhur kita. Barangkali itu sambutan dari saya lagi selamat dan terima kasih serta apresiasi buat para kader-kader Nahdien. Sambutan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.